Pun cuma wong mendemi mati ora ya. Doanya orang meletre, mendem, mabuk ya. Doanya orang mabuk miras. Itu manjur nggak ya? Kata Gus Idam. Aduh wes kono ge gletaan kono le. Gletaan itu rebahan ya. Iya nek arep mangkat ngaji kok mendem dhisik. Aduh. Mau berangkat ngaji malah miras dulu, ngoplos dulu, mendem dulu, mabuk dulu maksudnya ya. Nah, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Tantos Golden. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar tentunya ya. Oke, kalian tentunya pernah dengar atau malah sering dengar beberapa channel YouTube yang nggak suka dengan orang-orang NU ya. Channel-channelnya Wahab Boy itu seperti CS-nya Harry Pras ya. Harry Pras CS itu termasuk channel pencari ilmu, cahaya hidayah, terus pemberantas kemaksiatan. Channelnya pemberantas kemaksiatan. Tapi yang dibahas Gus Idam itu kan seolah-olah Gus Idam ini melakukan kemaksiatan ya. Ya kalau kalian mungkin nggak pernah lihat Gus Idam, terus lihat channelnya orang-orang Wahaboy itu membahas Gus Idam, kalian pasti akan mengira bahwa Gus Idam itu memang Gus atau dai yang aneh ya. Kalau kalian tahu Gus Idam dari channelnya Wahaboy. Tetapi kalau kalian tahu Gus Idam dari channelnya Gus Idam sendiri ataupun mungkin dari pengajian-pengajian yang full ya, bukan yang potongan, bukan yang direaksi oleh orang-orang Wahaboy, kalian akan melihat sisi Gus Idam dari hal yang baik-baik, hal yang positif ya. Tentu kalian juga harus melihat video fullnya. Nah, kalau channelnya orang-orang Wahaboy itu membahas Gus Idam dari segi negatifnya ya. Dari segi negatifnya, entah itu ketika ada acara sholawatan tetapi banyak yang melakukan maksiat di sana. Nah, mereka membahasnya dari segi negatifnya itu. Tetapi kali ini yang malah lebih ekstrim lagi ya. Jadi ngaji itu sambil miras. Bukan lagi joget-joget, bukan. Malah miras. Dan apakah ini ajarannya Gus Idam? Oh, tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Kalian kalau belum tahu, Gus Idam ini jamaahnya adalah para garangan. Garangan itu sebutan bagi pemuda-pemudi yang sifatnya ini bukan manusiawi lagi ya, karena mereka ini lebih condong melakukan hal-hal buruk. Asalnya seperti itu, tetapi ketika mereka-mereka ini ngaji bersama Gus Idam, hadir di majelisnya Gus Idam, disitulah Gus Idam ini merangkul para garangan untuk dinasehati teman-teman. Dinasehati, bukannya kok malah disuruh, tidak. Dinasehati biar berhenti melakukan hal-hal buruk seperti miras, seperti yang lain-lain banyaklah, nggak perlu saya sebutkan kah ya. Jadi sifat-sifat buruknya ini pengennya Gus Idam adalah dirubah. Orang-orang garangan ini dirubah menjadi orang-orang yang baik, pengennya seperti itu. Tetapi oleh channel-channelnya Wahaboy ini seolah-olah orang-orang NU seperti Gus Idam ini merusak umat ya, memberikan contoh-contoh yang buruk, padahal malah Gus Idam ini pengennya memberikan contoh yang baik agar mereka berubah menjadi orang yang baik tentunya. Coba kita simak salah satu video yang viral beberapa hari ini, bahwa ada seorang pemuda bernama Mas Juwid yang ngaji sambil mendem. Jadi berangkat ngaji itu malah miras dulu. Dan ini tentunya tidak baik teman-teman, tentunya tidak baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gus Idam? Kita lihat dulu. Kamu kali Pak Katiran, benar Pak Katiran ini pernah apa murid? Bos kulo Gus. Bosnya, bos kerja. Ya. Memang mobil apa toh jane? Jadi Gus Idam ini seperti mengenali mereka ya. Jadi mereka ini kalau ngomongnya ngelantur, ngomongnya kesana kemari, ini pasti orangnya pas nggak steril. Kenapa Gus Idam tahu? Apakah Gus Idam juga pemabuk? Bukan.
Tetapi karena Gus Ikdam ini memang sering bertemu dengan mereka, sering merangkul mereka, akhirnya Gus Ikdam tahu. Nah, orang kalau pengen menasehati temannya, itu kalau nggak deket, nggak bisa. Makanya Gus Ikdam ini pengen mendekati mereka, merangkul mereka, agar mudah menasehati mereka. Gitu loh. Jadi orang-orang seperti Wahaboy yang bisanya hanya mengkritik, belum tentu bisa seperti Gus Ikdam yang bisa memperbaiki akhlaknya orang-orang garangan. Ya, kita lanjut dulu. Mboten obe Gus, iki lek cari-cari kula Gus. Ora sida jadi jujur ora asline. Aku paham jamaah aku yo reno-reno. Wes. Ya, memang Gus Ikdam caranya seperti ini ya. Bahasanya ini adem untuk orang-orang yang meskipun melakukan kesalahan ya. Jadi nggak merasa terintimidasi oleh perkataannya Gus Ikdam. Piye ceritane piye? Ceritane piye? Ora oleh didik ta. Wes, oling. Wis ora tak omong sapa-sapa. Iki mang ceritane piye? Sakjroning mangkat ki piye wis iki dikit dhewe aja dhewe. Tinggi dewe ya, bahasanya Gus Ikdam ini anak muda banget ya. Karena memang Gus Ikdam juga masih muda. Terus sasarannya juga para pemuda. Jadi memang harus bisa memahami, harus bisa mengerti bahasa anak-anak muda. Piye rahasia tenan wis aja kok mriko tenan ya. Rahasia. Cek wit cerita wit apa enak wit piye wit. Cerita. Niku biasa mawon kali lare-lare niku aku kan dicak. Biasa. Cakro aja itu sampean Dijak cakruk. Maksudnya diajak untuk nongkrong. Untuk nantinya ngaji bersama Gus Ikdam. Gus Ikdam. Lah nggih, sakjane kelompok cakro Gus. Nongkrong. Ya, terus cak ngombe. Akhirnya keceplosan guys, Mas Juwid ini keceplosan bahwa ya dia tadi minum. Wis tenang wis kadung. Jujur Gus. Jujur. Nah. Salah satu sifat yang perlu diacungi jempol, meskipun yang lainnya nggak jempol-jempol banget, tapi minimal mau jujur ya. Jujur dan tapi juga harus berubah ya, nggak cuma jujur aja, tapi nantinya harus berubah. Panggil kali panjenengan. Tapi pengen ketemu Gus Ikdam. Peksa arek Caca. Nggih, kudu yo nek kok nggih pengen panggil kali. Oke, pirang gelas wis iki Mang. Alah kali gelas. Tenane wit. 2 gelas teman-teman. Ya Allah. Tapi ora ini, aku muni ora apa-apa bukan berarti sesuk-sesuk mendem neh ya ora. Tapi tak ngakne wit. Muga iki kok ya sudah ya. Aja dibuli, aja dilokne aja. Nah, ini loh yang keren dari Gus Ikdam adalah ketika Gus Ikdam mungkin sepertinya tadi itu membiarkan Mas Juwid ini dan teman-temannya minum, bukan berarti mengizinkan atau malah menyuruh, tidak. Tetapi bahasanya Gus Ikdam mungkin sambil guyon itu adalah berharap ke depannya Mas Juwid enggak seperti itu lagi. Wong yo kalah kata salah Gus. Lah iki lho mlakno kemang umat marhumah dan kulo fi kuburia bitunupin kaljibal. Wong ini mati umat kanjeng Nabi itu sore sak gunung ndawong ngaji karo mendem. Nggak cuman ngobrol ya teman-teman, tetapi ada dalil yang disampaikan Gus Ikdam kepada para garangan ini agar mereka berubah. Jadi salah besar apabila orang-orang Wahaboy itu menuduh atau mengkritik terlalu nemen, mengkritik Gus Ikdam habis-habisan. Katanya Gus Ikdam ini Gus yang hanya menjual tampang lah, Gus yang hanya bercanda lah, tapi ternyata ada ilmunya. Ngajinya ini ya mungkin ngaji santai, memang ngaji santai, tetapi tetap ada ilmunya teman-teman. Jangan sampai kalian termakan omongan-omongan orang-orang Wahaboy, seolah-olah Gus Ikdam ini orangnya hanya guyon saja tanpa ada ilmunya. Jangan sampai kalian termakan omongan seperti itu. Ya tapi kira-kira anu suka wit. Mboten Gus, sampean dongane lare-lare ini Gus. Kok Juwid sak grup iso salaman karo aku, ya. Jadi Mas Juwid ini nggak tersinggung ya teman-teman. Nggak tersinggung dengan omongannya Gus Ikdam, dengan nasihatnya Gus Ikdam, ya karena memang nasihatnya Gus Ikdam ini adem. Nasihatnya ini tidak menyinggung, makanya Mas Juwid nggak tersinggung.
Beda dengan orang-orang Wahaboy yang seolah-olah mereka ini mengajak kembali ke sunnah, mengajak kepada kebaikan yang hanya dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi cara mereka nggak baik, teman-teman. Caranya ekstrim ya. Kalau nggak seperti Kanjeng Nabi, bid'ah. Dan bid'ah itu adalah kesesatan. Dan orang-orang yang sesat itu masuk neraka. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang kaku. Memang tujuannya mungkin baik, mengajak kembali ke sunnah. Itu mungkin baik tujuannya. Tapi caranya itu loh. Caranya itu yang seolah-olah selain mereka salah. Ya, seperti orang egois. Seperti orang egois. Padahal kalau mau seperti Gus Ikdam, mau meniru seperti Gus Ikdam, ini malah mungkin banyak orang yang berubah. Banyak orang yang kembali ke sunnah. Tapi caranya harus baik. Tapi ngene wet, kapan-kapan ngaji ning aku kono lho wet. Siap, Bro. Ya. Senin malam Selasa. Terus nek cetok misal pas ning perapatan rodok ngombe apa piye cetok aku yo nyopo ngono lho. Jadi dinasehati ya teman-teman, diajak ngaji. Enggak cuman dinasehati enggak, tapi diajak ngaji juga biar berubah. Iki kok tak sangoni tapi janji ora. Janji ora gitu nek lho ya. Boten Gus. Disangoni ya, dikasih uang oleh Gus Ikdam, tetapi dijanji untuk tidak melakukan hal-hal buruk lagi, atau mungkin uangnya tidak dibelanjakan lagi. Yakin? Yakin. Orang ditonjol nek lho ya. Boten Gus, boten. Pingko duit omahku pingko nek iso wet. Ya. Simpenan dinatur lombok. Wow. Jadi dikasih nasihat, dikasih solusi, jadi uangnya untuk bertani ya, bertani. Gus, siap Gus. Siap Gus. Ini orang garangan loh guys. Orang garangan ini kalau yang menasehati orang yang bener, ya jadinya ya bener. Nggak mengkritik, nggak membuli, tetapi menasehati. Jadi ini pada hasil bumi Gus. Hasil bumi. Hasil bumi minggu nek wapi. Bareng kok nek wis hasil dinten rapi. Insyaallah Gus. Sampai dongane Gus. Ya. Minta doanya Gus, sampean doakan semoga menjadi orang yang sukses di pekerjaan, percintaan maupun perilaku. Dongane terus. Ini nih 500.000 ya wet. 500.000. 500.000. Terus khusus awakmu jeruk omahku iki panganan wet. Wis, Kancamu ora leh njaluk. wih, Kudu awakmu tok. Nggih. Nah, khusus. patungan iki duit waras. Siap. Ini sugesti teman-teman, ini sugesti ya. Kalau kalian mungkin pernah melihat atau mendengarkan orang-orang yang mungkin gampang percaya, gampang terpengaruh karena ada sugestinya. Jadi Gus Ikdam karena sudah dipercaya oleh Mas Juwid, Gus Ikdam memberikan sugesti ya, memberikan sugesti. Apakah ini syirik? Ya, apakah ini syirik? Menggunakan perantara jeruk disuwuk, didoakan, maksudnya dikasih doa untuk agar Mas Juwid ini sembuh, tidak nakal lagi. Apakah ini syirik? Tidak, ini sugesti teman-teman. Sugesti untuk menasehati seseorang yang memang sudah terlalu percaya dengan Gus Ikdam. Siap Gus. Siap Gus. Yo ngalah, duwe santri yo mendeman. Yo ngalah, ya Allah, punya santri, punya jamaah kok suka mabuk. ST-nya Gus. Urip. Tapi aja ge onar lho, wet ya. Ya, dinasehati ya, jangan bikin onar. Siap. Wedi anar baca. Wes, Purwodadi. Nggih, wassalamualaikum, Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Muga Gus Dam panjang umur. Amin. 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 Wes, matur suwun sing kakak nggih, Gus. Wes, balekno wes. Nggih. Pun. Tumane wong mentemi mandi ora ya. Aduh, wes kono ge gletakan kono le. Kok yo enek arep mangkat ngaji kok mentemi sik. Aduh. Ya Allah, memang macam-macam. Jamaahnya Gus Ikdam ini memang macam-macam, teman-teman. Ada yang baik, ada yang belum baik. Tetapi mohon diingat, memang Gus Ikdam ini tujuannya untuk memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki akhlak para garangan.
Jadi wajar kalau jamaahnya ini unik-unik, wajar sekali. Jangan sampai karena jamaahnya yang seperti itu, kalian malah ikut-ikutan untuk membuli Gusikdam. Gusikdam tujuannya baik, santrinya juga jelas, ngajinya jelas, ilmunya dari mana jelas, sanatnya jelas ya keilmuannya. Jangan sampai kalian terprovokasi oleh omongan-omongan Wahaboy, Heri Pras CS, ya, untuk mengkritik Gusikdam. Mengkritik itu boleh kalau ilmunya minimal sepadan atau di atasnya Gusikdam. Tapi kalau ilmunya masih kelasnya jamaah, ya jangan sok-sokan untuk mengkritik Gusikdam.